Halo, assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam spoiler film animasi. Sebelum kita menuju episode 4 atau episode terakhir, kita flashback dulu episode 3. Dalam episode 3, terjadi pertarungan antara asisten Raja Naga, yaitu siluman katak hijau, dengan Yun Xiang. Dan Yun Xiang pun berhasil membuatnya tewas. Setelah itu kejadian selanjutnya pindah ke area rumah sakit Donghai, di mana area rumah sakit Donghai dibombardir habis-habisan dengan bom pelontar, yang menyebabkan ayah Yun Xiang tewas. Yun Xiang pun marah, berinisiatif mendatangi markas Raja Naga Laut Timur. Yun Xiang bertemu dengan Raja Naga, pangeran beserta siluman wanita. Karena Raja Naga belum merasa siap bertempur dengan Yun Xiang, Raja Naga pun mundur dan masuk ke markas inti, yaitu dasar laut. Akan tetapi sang pangeran ingin bertarung dengan Yun Xiang sampai mati. Alhasil Yun Xiang berhasil menarik seluruh sirip naga yang terbuat dari besi, dan pangeran pun tewas dengan mulut menganga. Oke, tidak lama-lama lagi mari kita lanjut bab terakhir. Siluman wanita yang berhasil dibekuk manusia kera, menjelaskan masa silam keluarganya yang telah dibunuh oleh Neza, di mana ada dendam yang mendalam atas kematian seluruh keluarganya. Yun Xiang pun kembali dibawa flashback ke belakang, di mana terdapat Neza yang sedang berseteru dengan ayahnya. Neza saat itu sedang disalahkan oleh Raja Naga dan semua pasukan langit agar meminta ampun atas apa yang telah dilakukan, tapi Neza yang temperamental tidak pernah menurut, dan menuntut, yang meminta ampun harusnya adalah sang Raja Naga. Sang ayah Neza dengan pedang yang siap diayunkan, tidak sanggup menghabisi anaknya sendiri. Alhasil dengan emosi yang tinggi, si Neza menantang sang Raja Naga untuk bertarung. Yun Xiang yang kembali ke kesadarannya, meminta manusia kera untuk melepaskan siluman wanita. Tapi siluman wanita itu tidak akan bisa menghilangkan dendamnya. Dan saat ini di dalam kegundahannya, Yun Xiang bertanya-tanya, kenapa manusia kera menolongnya, jikalau dia penyebab bencana. Si manusia kera menjelaskan bahwa dia menolong leluhurnya sebelum Neza, dan saat itu pula manusia kera menjelaskan bahwa dia adalah Raja Kera Wukong. Dia bersembunyi bukan karena takut, tapi memang karena sudah bosan dengan pengaturan langit dan gelombang ketidakadilan di dunia yang tidak pernah ada habis-habisnya. Lantas dia meminta agar Yun Xiang yang menyelesaikan ini. Saat ini Yun Xiang sudah kembali di rumah sakit, di mana dia mendapatkan saudaranya yang sedang menangisi kematian ayahnya. Tiba-tiba dari belakang ada suara yang menyalahkan Yun Xiang atas semua kejadian ini. Ternyata dia adalah pengkhianat yang menerima upah dari Pangeran Naga. Pengkhianat itu juga menyalahkan Yun Xiang atas kematian Little Six. Namun hal itu langsung disanggah oleh Kasa yang tahu kejadian aslinya. Pengkhianat yang gugup dan panik, serta-merta mengambil pisau, mencengkeram Kasa dan mengancam nyawa Kaasha. Kasa yang dari dulu mempunyai sifat lincah, menginjak kaki pengkhianat itu dengan kaki robotnya. Spontan si pengkhianat itu kesakitan terus mundur ke belakang dan jatuh ke jurang. Kasa yang saat itu masih dalam cengkramannya, ikut terjatuh ke jurang, tapi Yun Xiang secepat kilat meraih Kasa dan menyelamatkannya. Setelah kejadian serangan di rumah sakit Donghai, saat pemakaman ayahnya, Yun Xiang berjanji untuk segera menyelesaikannya. Yun Xiang bertekad melabrak Raja Naga dan segera mengakhirinya. Saat sedang mempersiapkan segala keperluan, Yun Xiang berbicara sama tubuh astralnya yaitu Dewa Neza. Dengan bantuan Neza atau tidak dia akan pergi ke istana Raja Naga sendiri. Segera dia masuk ke lubang di bawah laut, di mana tempat Raja Naga bermarkas. Sesampainya di dasar laut, Yun Xiang disambut serangan ikan buas dengan sirip dan gigi tajam, namun Yun Xiang berhasil menghindar dan menaklukkannya, dan makhluk itu malah jadi kendaraan bawah laut yang super cepat. Serangan satu persatu pun datang oleh penghuni laut, untung saja Yun Xiang dengan cekatan mampu mengatasinya. Tibalah Yun Xiang di tempat istana Raja Naga Laut Timur. Sesampainya di sana dia segera melepaskan monster ikan, dan membiarkan pergi. Berjalan Yun Xiang ke dalam istana, Yun Xiang melihat makhluk pengendali air yang sedang diikat dengan rantai dan pita langit. Yun Xiang pun segera melepaskan rantai dengan mudah. Tapi tidak sampai di sini. Pita langit itu masih melilit erat tubuh hewan pengendali air. Saat Yun Xiang berusaha melepaskannya, bergemuruh suara lautan sampai di permukaan dataran Donghai. Lautan bergejolak,
hingga menimbulkan gelombang tinggi. Sampai di sini usaha Yun Xiang gagal, dan Raja Naga muncul menyambut Yun Xiang. Ternyata Raja Naga punya rencana licik. Saat ini, di sisi lain Raja Naga sedang menyandera Dr. Zunsu dengan bantuan siluman wanita. Saat Yun Xiang lengah, dengan cepat Raja Naga muncul dari belakang dan menghantam Yun Xiang hingga terpental beberapa meter ke belakang. Pada saat yang sama pula, siluman wanita membanting Dr. Zunsu. Mereka berdua pun jadi bulan-bulanan musuhnya. Saat melihat satu celah kesempatan, Zunsu meraih tuas di sisinya, meluncurlah bola besi menghantam siluman wanita dan menjepit tangan robotnya. Melihat Zunsu lepas dari ancaman, Yun Xiang dengan segera maju menghantam Raja Naga dengan pukulan yang tepat mengenai tengah tubuh sang raja. Tangannya menembus tubuh Raja Naga bagai menembus pasir, yang tak sedikit pun melukai tubuh sang raja. Yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Yun Xiang. Sang Raja Naga mengeluarkan tubuh astralnya, berubah menjadi kilatan-kilatan petir. Yun Xiang yang sedang terlilit, langsung dihantam kilatan petir bertubi-tubi. Yun Xiang pun terpental jauh ke belakang. Belum sempat berdiri langsung disambut lumpur hidup yang masih melilit erat tubuh Yun Xiang, dan juga masih ditekan dengan sengatan petir yang terus menyengatnya. Sementara itu di sisi lain, siluman wanita masih terus menyerang Zunsu. Karena terjepit, Dr. Zunsu menjatuhkan diri ke bawah entah kemana. Merasa sudah menghabisi Zunsu, siluman wanita itu bergabung dengan Raja Naga, dan mengepungnya. Yun Xiang yang melihat Dr. Zunsu jatuh, timbul amarah dan tubuh api pun keluar. Yun Xiang bangkit melepaskan diri dari jeratan, sontak saja terjadi ledakan yang dahsyat. Dengan cepat Yun Xiang menghunus senjatanya, serta-merta menghujamkan ke arah siluman wanita, dan siluman itu pun tewas tertancap tombak Yun Xiang. Sementara itu, Dr. Zunsu yang terjatuh, ternyata masih selamat dengan bergelantungan di rantai. Dengan terlatih Tati Zunsu, bergeser mencari tempat yang aman. Dan saat ini, Yun Xiang yang terluka, berusaha bangkit lagi. Tak disangka, makhluk pengendali air, menyalurkan energinya untuk menyembuhkan Yun Xiang. Seketika Yun Xiang jadi bugar kembali. Belum selesai mengucapkan terima kasih, tiba-tiba saja, makhluk itu ditarik ke atas oleh Raja Naga dan dibanting ke bawah. Anak makhluk pengendali air yang menyaksikan pun panik. Sementara itu, Raja Naga yang sudah mengubah wujudnya jadi naga hitam, turun ke bawah mengambil mutiara naga yang sudah dimurnikan, untuk dimasukkan ke tubuhnya, dengan harapan mendapatkan power penuh. Setelah selesai, Raja Naga mengeluarkan api dari mulutnya menyerang Yun Xiang, dan merubuhkan menara yang mengurung naga-naga air di dalamnya. Namun Yun Xiang dengan secepat kilat meraih pita langit, kemudian dengan sekuat tenaga menarik pita langit yang mengikat menara itu, untuk kembali mengurung para naga. Usaha Yun Xiang tidak sia-sia, menara itu kembali seperti semula, kembali mengurung naga-naga air. Raja Naga yang tahu hal ini, serta-merta menyerang Yun Xiang dengan semburan apinya. Tidak sampai di sini, Raja Naga selain menyerang Yun Xiang, juga menginjak menara agar segera rubuh. Benar saja, Yun Xiang yang sekuat tenaga menarik pita langit jadi kewalahan dan pita langit itu pun putus terbakar jadi berkeping-keping. Alhasil menara pun rubuh, naga-naga air itu keluar dan membawa gelombang air, menjadikan gelombang air laut naik. Maka terciptalah tsunami di permukaan dataran Donghae. Penduduk Donghae pun panik. Di sisi lain, induk makhluk pengendali air pun tewas terkena runtuhan menara saat menolong anaknya yang disandera Raja Naga. Raja Naga kembali mendatangi Yun Xiang yang saat ini lagi terkapar, meraih Yun Xiang, memukul dan mencengkeram perut Yun Xiang dengan tangan robotnya. Yun Xiang yang kehabisan tenaga, tak bisa berkutik dan hanya menahan sakit saat dicengkeram Raja Naga. Saat Yun Xiang menahan sakit, saat ini di daratan Donghae lagi dilanda banjir, yang disebabkan gelombang air yang dibawa naga-naga laut yang dilepaskan oleh Raja Naga. Semua orang sibuk menyelamatkan diri. Kembali ke Yun Xiang. Yun Xiang yang tak berdaya, dengan sisa-sisa tenaga, Yun Xiang mencoba bangkit. Bayangan Neza pun mulai keluar, dan tubuh Yun Xiang mulai mengeluarkan api yang sangat dahsyat. Keadaan pun berbalik. Tangan Yun Xiang mencengkeram tangan Raja Naga dan membakarnya. Dan pada puncaknya, api pun meledak membakar tubuh si Raja Naga. Raja Naga pun terbakar abis menjadi debu. Sementara itu Yun Xiang terkulai tak berdaya kritis dan koma. Dr. Zunsu yang berada di lokasi pertempuran, melihat Yun Xiang terkapar, mendekati Yun Xiang dan mencoba membangunkannya. Namun Yun Xiang sudah di titik kritis tak berdaya.
Saat itu pula gelombang air naik hampir setinggi 10 meter. Penduduk Donghai pun sudah pasrah pada tsunami yang siap menggulungnya. Di saat-saat titik ini, Yun Xiang masuk ke alam mistis di mana Yun Xiang bertemu dengan Neza. Di dalam alam mistis, dengan mata sayup-sayup, Yun Xiang melihat sosok Neza di depannya. Neza saat itu berwujud sosok api, berdiri tegap di depan Yun Xiang dan menatap Yun Xiang. Yun Xiang dengan sisa tenaga, mencoba bicara pada Neza, agar mau menolong ribuan penduduk Donghai. Selesai berbicara dengan Neza, tubuh Yun Xiang kembali ke alamnya saat ini. Tak berselang lama, tubuh Yun Xiang tiba-tiba keluar api, dan api itu menjalar kemana-mana di sekitar Yun Xiang. Pita langit yang tadinya hancur berkeping-keping, kembali menyatu satu persatu. Api itu membentuk kelopak bunga mengelilingi tubuh Yun Xiang. Disitulah terlihat sosok Neza dengan pita langitnya, sedang melakukan ritual penyembuhan tubuh Yun Xiang. Baju besi yang tadinya berantakan dan kocar-kacir, satu persatu kembali ke tubuh Yun Xiang, seperti magnet menarik besi di sekitarnya. Seketika itu pula, tubuh Yun Xiang diselimuti api yang menjalar, menyatu di tubuh Yun Xiang yang membentuk suatu simbol di mana tubuh Neza dan Yun Xiang menyatu. Yun Xiang pun perlahan-lahan bangkit, pulih seperti semula, bahkan kini tampak lebih bugar dari sebelumnya. Yun Xiang segera menyilangkan tangan, dengan sekuat tenaga menghentakkan powernya, saat itu pula pita langit melesat cepat mencari naga-naga air yang saat ini membawa gelombang besar. Naga-naga air yang membawa gelombang tsunami, segera dijerat pita langit yang dikendalikan Yun Xiang. Luar biasa! Begitu naga-naga itu terjerat, Yun Xiang dengan power penuh, menarik pita langit dan melemparkan naga itu membuang ke atas. Saat naga itu hilang di langit, perlahan-lahan, turun butiran air dari langit, sementara itu Wukong si manusia kera menyaksikan dari jauh dengan puas, dan penduduk Donghai pun riang gembira menyambut air hujan, yang selama ini langka bagi rakyat Donghai. Sementara itu, manusia kera, Wukong, dengan mogenya siap menyambut Yun Xiang di pinggir laut. Tak jauh dari tempat Wukong berdiri, ada pusaran air laut di bibir pantai berwarna kemerahan api. Tak lama kemudian muncul pita langit melesat cepat ke atas langit, kemudian turun ke bawah menghantam laut. Yang terjadi kemudian laut terbelah, seperti cerita Nabi Musa yang membelah laut, kemudian muncul Yun Xiang dengan Dr. Su Junsu naik di atas pita langit bagaikan permadani. Setelah turun di daratan dan pita langit kembali ke tangan Yun Xiang, dia bergegas menyapa Wukong yang sudah menunggunya, meluncurlah Yun Xiang dengan motor HD, tersenyum penuh dengan kemenangan. Tamat.